Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ngopi Hitam akan membawakan sebuah amanah sebenarnya. Jadi, amanah itu dari guru kami, di mana kitab tersebut awalnya dari sebuah tulisan yang minta diketikkan dan akhirnya sudah menjadi buku, dan tulisan tersebut ada di bagian dari buku kami yang berjudul Manuskrip Jingga. Malam ini adalah malam Jumat. Kami berada di suatu pulau di timur ingin membacakan hasil tulisan beliau pada lembar amanah ini yang harus kami tunaikan, sebuah peninggalan dari guru kami tercinta untuk kalian yang terbuka hatinya, karena di dalamnya jika kalian dapat selami akan terdapat mutiara kehidupan yang selama ini hilang. Namun jika tidak kau temukan, anggaplah sebagai pengetuk pintu yang terabaikan. Tak harus kau bersusah payah menyelaminya. Jika rahmat itu sudah datang padamu, maka ia akan segera masuk dan menyalakan lentera di dadamu. Sebuah aksara kembali dari pergi, berpulang dengan tenang. Semoga ini dan terbitnya buku ini menjadi impas janji kami pada keturunan. Namaste. Kami langsung membacakan mengenai mutiara yang hilang tersebut. Ini adalah dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikut isinya. Rasulullah bersabda, manusia lahir membawa ketentuan, berakal dan berhati, lalu ia dibimbing oleh kedua orang tuanya hingga ia dewasa. Setelah ia mencari makna kehidupan dari apa yang diajari oleh kedua orang tuanya, dari situlah ia bisa berkembang dalam hidup. Lalu, tahukah engkau, wahai Ali, mengapa setelah orang tua anak ini meninggal, ia mampu bertahan hidup? Lalu Imam Ali menjawab, karena anak itu mampu berpikir dengan akal dan hatinya. Rasulullah pun kembali berkata, benar wahai Ali, tapi yang engkau pelajari dari ceritaku ini adalah anak itu berpikir lalu bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana seharusnya ia bisa bertahan, dan ia mendapatkan jawabannya. Dan tahukah engkau siapa yang menjawab pertanyaan itu di dalam hatinya itu? Lalu Imam Ali kembali menjawab, aku tidak tahu ya Rasulullah. Siapakah yang berkata-kata itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dan yang berkata itu adalah Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Berkata Imam Ali, ya Rasulullah, sekarang aku mengerti bagaimana mungkin tiap-tiap manusia bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang Allah sudah
ada sejak asal manusia lahir ke muka bumi, lalu mengajari tiap-tiap manusia. Lalu artinya yang melatih kesabaranku di dalam hati ini adalah Allah. Artinya aku dekat Allah, lebih dekat daripada urat nadiku. Benarkah demikian ya Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, syukurlah engkau kepada Allah karena engkau telah mengenalnya seperti aku mengenalnya. Maka sempurnalah pengenalanmu itu dengan amal kebaikan. Cukuplah itu untuk keselamatan dunia akhirat. Lalu Imam Ali bertanya lagi, jika aku mengenalnya, bisakah aku mampu melihat wujudnya? Rasulullah menjawab, kita hanya melihat kerajaannya, yaitu batang tubuh. Maka perihala jasad ini dari segala keburukan dan tipu daya iblis. Seandainya tiada jasad ini, mungkinkah engkau mampu mengenalnya? Imam Ali bertanya lagi, tidak, karena pastilah aku pun tiada di atas muka bumi ini, sedang aku sekarang hidup dan berhadapan denganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan lagi, karena engkau ada maka Allah membimbingmu, sedang engkau ikut menyembahnya. Tiada yang patut disembah kecuali Allah, yang berkata-kata kepada tiap-tiap manusia, tapi sedikit yang mengetahuinya. Imam Ali bertanya lagi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang disembah sedangkan aku tidak melihatnya? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku Ali, pejamkan matamu. Apa engkau masih melihatku berdiri di sini? Imam Ali menjawab, masih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, jika itu mampu melihatku, apakah kau mampu melihat dirimu? Imam Ali menjawab, aku tidak dapat melihat diriku sendiri ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh Imam Ali untuk membuka matanya sambil mencabut pedangnya sendiri. Dan Rasulullah berkata, wahai sahabatku Ali, lihatlah kilauan pedangmu. Apa yang kau lihat? Lalu Imam Ali pun menjawab, aku melihat diriku sendiri. Rasulullah berkata, ingatlah dirimu sendiri, lalu pertahan kau pejamkan matamu. Apakah engkau masih melihat dirimu? Imam Ali menjawab, aku melihat diriku sendiri. Lalu Rasulullah berkata, ajaklah ia berbicara denganmu, karena dialah yang selama ini menasihatimu
Dia pula yang menjemput ajal dan sembah lagi. Karena inilah yang wujud dan rupanya. Jika tiada ini, apa bedanya engkau dengan benda mati atau mayit yang terbaring? Jika tiada ini, apakah ada yang berkata-kata baik mengantarkan makanan ke rumah dan membantu mengasah pedangku? Jika tiada ini dan tiap-tiap tubuh mereka, mampukah seseorang mengucapkan nama Allah? Seandainya seluruh manusia lenyap, musnah, adakah lagi tempat yang paling mulia untuk disembah? Maka kiamatlah dunia ini jika tiada lagi yang menyembah dari Allah. Dialah Allah yang berbeda dari seluruh makhluk. Tiada serupa dengannya, seperti engkau denganku. Dialah Allah yang bertempat di tahtanya, yang maha berkata-kata kepada setiap satu yang lahir di atas muka bumi. Dialah yang menyuruh engkau bertahan dalam peperangan. Dialah yang menyuruh anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk bertahan hidup. Dialah yang menyuruh untuk membimbingmu agar mengenalnya. Kerjakanlah, katanya, maka engkau mengerjakan. Sesuai dialah yang berkata, jadi, maka aku pun berkata, jadilah. Dan dialah yang berkata kepadamu, yakin. Maka engkau pun berkata, yakinlah. Dialah yang berkata kepadamu, hai Ali, asahlah pedang Rasulullah sebelum Rasulullah memakainya. Lalu engkau pun mengasah pedangku. Inilah kerajaannya, tempatnya di hati, tahtanya di kepalamu. Kelakuanmu adalah kelakuannya. Maka perihalah kelakuanmu dari godaan iblis. Sifatnya ada padamu, tapi dia maha pengatur makhluk. Dialah yang mengatur terjadinya peperangan ini, tetapi disinilah tempatnya, kerajaannya di tahtanya, dirinya, wujudnya, dan wajahnya. Dialah kudrat iradat, berilmu lalu yang banyak ini. Maksudnya adalah manusia yang banyak, karena beliau menunjuk sekitarnya adalah permainannya, untuk melihat mana-mana benar-benar beriman dan bertakwa. Cobaan, kesulitan, rasa sakit, dan kesengsaraan di dunia adalah ujiannya. Baik dan buruk dari seluruh manusia adalah penilaian untuk melihat hamba-hamba yang besar benar-benar mencintainya dan mengenalnya. Imanilah dia dalam hatimu, sembahlah ini karena inilah wujudnya. Maka hilangkan kesombonganmu, karena mutlak engkau miliknya. Berhati-hatilah dalam hidup, karena amanahnya adalah ajab dan begitu. Dia maha mengatur hidup dan mati dari tiap-tiap satu yang hidup. Maka jika engkau kerjakan perintahnya, dia pun ikut mengerjakannya. Jika engkau sholat menyembahnya, maka dia pun mengagungkan dan menyembah kebesaran kekuasaannya. Dialah yang selalu berganti dalam diri manusia seiring dengan bolak-baliknya hati atas kejadian baik dan buruk. Diri ini hanya satu, wahai Ali. Jika engkau meninggalkanku,
sungguh aku akan kehilanganmu, karena tiada lagi yang serupa denganmu. Dan itulah tanda bahwa Allah tiada serupa dengan siapapun di muka bumi. Sekalipun aku berumur sampai kiamat nanti, tiada dapat aku menemukan yang serupa dengan perkataanmu, sifatmu, sikapmu, hatimu selama ini kepadaku. Apakah engkau memahami kata-kataku, wahai sahabatku Ali? Imam Ali menjawab, aku benar-benar memahami, wahai Rasulullah. Seandainya sejak dulu aku mengetahui persoalan ini, maka aku pun ikut mingrat seperti dirimu dengan benar-benar mengerjakan sholat. Sesungguhnya ini paling berharga bagiku selama hidup, yaitu pegangan hidup yang tiada ternilai dengan apapun juga. Inilah hadiah yang berharga yang engkau berikan kepadaku dari hadiah-hadiah yang engkau berikan kepadaku, wahai sahabatku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata, semoga rahmat semesta alam menyertaimu, wahai sahabatku Ali. Aku ridho menyampaikan ilmu Allah, engkau pun ridho menerimanya. Maka semoga Allah meridhoi orang-orang peninggalan kita dan peninggalanku Al-Quran untuk mereka nanti, agar mereka sejalan dengan kita. Karena ilmu ini banyak yang mengetahui, tetapi sedikit yang sempurna perjalanan amal hidupnya, kecuali orang-orang yang sabar dan ikhlas atas apa yang mereka jalani. Beberapa saat kemudian Imam Ali bertanya sehabis peperangan di Madinah, ya Rasulullah, engkau pernah berkata, berakrab-akrablah pada dirimu sendiri, seakan-akan seperti berakrab-akrab dengan Allah. Apakah itu artinya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sahabatku Ali, ingatlah engkau tentang apa yang kuceritakan sebelum kita turun ke pertempuran, bahwa dia ada. Itulah Adam berkata bahwa Allah itu mencakup semesta alam. Allah adalah iman untuk mengakui adanya alamnya, serta batang tubuh kita ini adalah benda mati. Lalu untuk apa manusia hidup kalau tidak mengenalnya, yaitu menggerakkan tubuh ini atas kehendaknya? Maka sudah wajib bagiku berakrab-akrab dengannya. Dia memanggilku ya Muhammad, maka aku pun memanggilnya dengan nama yang aku sukai dari panggilan akrabku. Inilah panggilan kedua orang tuaku kepadaku. Maka karena diri bertemu diri, aku pun memanggil akrab dengan nama Ahmad, yang memiliki kodrat, iradat, dan ilmu. Dan kemudian Imam Ali bertanya lagi, lalu mengapa dipanggil Ahmad? Rasulullah menjawab, nanti yang kuhadapi diriku sendiri. Mungkinkah aku memanggilnya dengan nama yang tidak aku kenali? Lalu di mana aku bisa mengenal namanya, sedang dia yang menggerakkan? Dan satu nama Muhammad, satu nama Ahmad adalah untukku sendiri. Lalu di manakah engkau meletakkan keyakinanmu jika engkau mengikuti panggilanku? Di manakah dirimu berada? Apakah engkau bertuhan dengan aku atau bertuhan dengan dirimu sendiri? Dialah Allah yang satu, mustahil mengikuti yang lain karena dia satu atas dirimu. Begitu pula Jibril satu untukmu dan setiap satu yang lahir ke muka bumi. Itulah isi dari amanah guru kami tercinta. Semoga memberikan faedah yang baik bagi kalian semua.
salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah mengikuti. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.